duduk daharan selamat datang Eyang pagi hari. Teringat masa kecilku, kau berumur dan kau manja, lintanya teringat hangat nafas. Ada sedikit persembahan sebagai ungkapan bahagia kami akan mempersembahkan sebuah lagu yang diciptakan langsung oleh bapak saya, Pak Beni atau Om Beni, yang dibuat khusus atau diciptakan khusus untuk acara kita langsung modern aja. Sumodarmajan adalah rumah kita. Sumodarmajan adalah perjalanan kehidupan. Sumodarmajan dulu, kini, dan nanti. Sumodarmajan adalah jalinan kita. Sumodarmajan adalah kasih kita. Pada hari ini adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Oleh sebab itu, mari kita nikmati bersama. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih untuk keluarga besar Pak Di Toto. Ada keluarga, anggota keluarga
dari kami. Panggilannya siapa Mas? Panggilan saya Andri. Mas Andri. Ya. Pak Bude, Tante, Mbak semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Jani. Saya istrinya dari Mas Vito. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Sumo Darmajan, keluarga Sumo Darmajan. Darmajan sudah menerima saya. Perkenalkan, nama saya Tika. Saya asal dari Cianjur. Dari Cianjur, dari Sukabumi, Cirebon, Cianjur. Aturakan, Tuhan Iskandar, Poros Gerek, Sampun, Asali Putih, Wongkang Acara Niko, Pulau mewakili saking keluarga, jadi memperkenalkan kami Pulau Yunato, asliipun orang Bumi. Saya minta tahunya dari Padang. Berapa anak dari Eyang Sumo Darmojo? Eyang Marsini, Marsuti, Ibu Marsuti. Eyang Sri Marsuti, nomor 2, nomor 3. Tiga, Bapak. Ayo. Ayo, ayo. Bisa call a friend, siapa yang mau ditanyain? Bapaknya Mbak Putri. Ayo, siapa? Bapak itu ada dari yang Bapak Marsono. Ya, betul, Eyang Marsono. Keempat, Ibu Sunarti. Eyang Sunarti. Yang kelima, Bapak Suito. Bapak Suito, ya betul semuanya. Oke, ada. Nanti masih ada pertanyaan ya. Ayo diingat-ingat lagi memorinya. Nah, setelah ini kita ada sambutan dulu ini dari Ketua Trasumo Darmajan Pak De Surdi Puji atau Pak De Puji. Monggo Pak De, waktu dan tempat saya persilahkan. Semoga semuanya merasa nyaman dan dapat menikmati semua momen-momen selama acara ini berlangsung. Hadirin yang kami hormati, maksud dan tujuan daripada diadakan acara ini adalah untuk menjalin silaturahmi dan untuk meningkatkan persaudaraan dan kerukunan kita sesama sejarah keturunan Sumo Darmajan. Perbedaan itu jangan sampai menjadikan persaudaraan kita itu menjadi renggang atau pecah. Sehingga perlu yang kita mengadakan acara ini adalah untuk mempererat atau menjalin persaudaraan kita semakin kuat. Jadi kita berupaya perbedaan ini justru menjadikan kita menjadi keluarga yang lebih kuat dan lebih indah. Coba kalau kita misalnya melihat suatu pelangi di langit, kenapa pelangi itu indah? Karena adanya perbedaan yang pelangi itu disusun oleh 7 warna yang berbeda-beda. Matur nuwun Pak De Puji atas sambutannya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak De Puji, acara terah ini ditujukan untuk mempererat persaudaraan kita, persaudaraan yang dari Eyang Sumo Darmajan, dan juga jangan jadikan perbedaan itu sebagai halangan, justru malah membuat persaudaraan kita menjadi semakin indah, gitu nggih Pak De nggih. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya ini kita ada juga persembahan kedua ini ada video yang berisi, nah isinya apa ini? Nah mungkin aktor-aktornya yang ada dalam video masih ingat waktu itu tahun lalu kita wawancara nggih. Nah ini hasil videonya, monggo disimak karena ini penting, isinya terkait keluarga Sumo Darmajan.
Nah, Eyang Sumodarmojo itu putranya yang pertama itu Mbak Yu Marsini. Itu yang dapat Mas Sastro Atmojo, guru. Terus yang kedua Ibu Marsuti, itu yang dapat celapar Mas Sudarsono. Terus ketiga Mas Sumarsono yang dapat Bu Sri. Yang keempat itu Sunarti. Yang kelima katanya Suharti, tapi saya sendiri tidak menangi. Yang kelima itu Suito. Dan dengan Bapak Sumodarmojo saja saya juga belum pernah tidak pernah melihat wajahnya, karena katanya Bapak Sumodarmojo itu meninggal tahun 1948 ketika Ibu Sunarti itu masih SD. Dan waktu itu masih bertempat tinggal di Ngargosoko. Nah, setelah terjadinya letusan-letusan Merapi berulang kali, akhirnya Ibu Sumodarmojo pindah ke Gulon, mengungsi di Gulon, dan seterusnya tidak mau pulang ke Ngargosoko. Sehingga rumah di Ngargosoko akhirnya disatukan dengan kepunyaannya Pak Dilurah menjadi SD Islam Terpadu. Nama saya Dri Astuti. Saya putra dari Bapak Sirat Sastratmojo dan Ibu Marsini Sirat Sastratmojo. Saya berkeluarga, Bapak Ibu itu punya anak 6. Yang pertama Sudriati, sudah almarhum. Yang kedua Mas Sudriono, itu juga sudah almarhum. Terus saya, Dri Astuti. Nomor 4, Dri Winarto, juga sudah almarhum. Nomor 5, Widodo Sugiono, itu Mas Yon, Om Yon. Yang nomor 6, Yunani Susilowati, itu juga sudah almarhum. Jadi untuk keluarga Pak D. Sirat tinggal 2. Saya sama Pak Dion tinggal 2. Dulu masa kecilnya Budi itu gimana? Waduh, masa kecil gablek. Ya masa kecilnya ya gimana ya? Nah, dalamnya di Ngulon yang sebelah Manggisan itu loh. Dekat masjid. Ya, dekat masjid Ngulon dulu di sana. Seperti saya juga dulu ya, karena bapak itu seorang guru, itu galak banget. Kalau mau tidur pasti disoal 2 tambah 2. Kalau nggak bisa nggak boleh tidur. Kalau mau misalnya mau makan itu juga ditanya 3 kali 3
karena bapak itu seorang guru. Jadi memang, tapi ya anak-anaknya ya ada dablek-dablek. Nggak ada yang seperti bapak yang sekarang yang turun jadi guru anak saya. Ella itu yang jadi guru. Istrinya juga guru, yang turun jadi guru. Ya, itulah masa kecil. Ya, dulu kok sering yang cerita masa kecil ya. Yang paling rodok nakal itu yang namanya Mas Triwinarto itu paling nakal. Sering seneng berkelahi. Tapi sekarang ya sudah nggak ada. Tinggal kita berdua. Ya itulah masa kecil. Terus kalau zaman dulu tuh Hmm. didikannya yang dulu tuh kayak apa? Wah itu keras sekali didikannya. Keras sekali. Disiplin. Disiplin kalau masa sekolah. Kalau lainnya itu dikesampingkan. Misalnya saya seneng olahraga itu nggak boleh. Misalnya saya pernah ngaji tapi rapotnya ada merahnya, nggak boleh. Pokoknya harus belajar. Dulu meng gitu itu terlalu karena guru zaman dulu kan lain sama sekarang. Ya itulah. Ya, nama saya Surwoko Widodo. Bapak saya Sudarsono, ibu saya Sri Marsuti. Saya anak yang terakhir dari keluarga kami. Ada 8 bersaudara. Yang pertama Suryanto, Suryanti, Suryadi, Suryaningsih, Surtiati, yuk Titin, Mbak Titin. Yang kedua, yang terusnya Surdipuji, yuk Surwo. Yang pertama Masur, yang kedua Mbak Bu, yang ketiga Masli, yang keempat Mbak Nunu, yang kelima Mbak Tati, yang keenam Titin, Mbak Titin, yang ketujuh Mas Puji, yang terakhir gua. Berarti dari kecil udah tinggalnya semua di sini. Ya, tinggalnya di sini. Di rumah. Ya, bukan di lapangan. Di rumah Serapar sini. Ada kenangan yang berkesan nggak di rumah? Wah, banyak lah. Ya mungkin bisa diceritakan Ya. ketika masih bareng. Ya sering anu. Kita tuh sering bercanda. Di ruangan paling belakang. Iya, kalau pas kita kumpul pas pada pulang, kita rame-rame ngobrol bareng di situ. Gitu. Kalau Pak D boleh cerita dikit pas Pak D kecil, yang Sri itu gimana? Pas Pak D masih kecil. Ya seperti ibu biasa itu lah. Kan yang Sri kan terkenal lucu. Paling kalau sama saya nggak pernah lucu tuh. Iya. Itu dari dulu sih. Iya. Ya senangnya konyol kayak saya itu lah. Iya. Yang lucu kelawak gitu. Dari mana lucunya? Omongannya.
Ya maunya sama ini, sama actionnya apa ya, geraknya, ya gerak tubuhnya. Ya dia itu berusaha untuk semua anaknya itu bisa sekolah ya, walaupun sholat tahajudnya bagus, ya agamanya, religinya bagus. Terus dari tadi yang 8 bersaudara itu sekarang Oh, di mana aja? yang yang ke pertama dulu di Jakarta, sekarang di sini. Yang kedua di Jakarta, dulu di Serang, di Jakarta, sekarang almarhum. Yang ketiga di Magelang, ya Mbak Deli. Yang keempat Mbak Nunu di Jakarta, almarhum juga. Yang kelima di sebelah. Yang keenam sudah meninggal duluan, waktu nggak tahu masih kecil. Yang Mas Puji di Surabaya. Yang saya nomaden. Oh ini. Dari sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sederek, saya ini didatangi tamu agung Jumat sudah mau Jumatan pakai kostum sholat, didatangi para ponaan untuk diambil gambarnya, memperkenalkan dari keluarga Sumarsono. Saya sendiri namanya Hedi. Hedi itu nama panggilan. Nama lengkapnya Hening Nakulo Adi. Jadi saya itu anteng karena Hening. Nakulo karena saya anak keempat. Nah itu. Terus bapak atau Eyang Sumarsono almarhum itu adalah anak ketiga dari Eyang Sumodarmojo. Lalu dari Eyang Sumarsono itu menikah dengan Bu Sriyati tahun 1960 kalau nggak salah, kurang lebih segitu. Terus punya putra 3, putri 1. Yang pertama itu namanya Mas Ipung Puntoyono, sudah meninggal. Sekarang keluarganya domisili di Amerika, di Houston. Mas Ipung menikah dengan Mbak Evi, lengkapnya Martiana Nevianti, lalu kagungan putra kalih. Oke, yang dari anak nomor 2 yang Sumarsono yaitu Mbak Puni, lengkapnya Puni Mumpuni Wijayanti, punya garwo namanya Mas Ismail, lengkapnya Ismail Setio Pranoto. Terus yang ketiga Mas Papang. Mas Papang itu nama lengkapnya Papang Permadi Prasetyo. Kagungan garwo namanya Mbak Yun, lengkapnya Mbak Yun Andari. Lalu saya itu nomor 4 ragil dari Eyang Sumarsono. Nama saya Hedi, lengkapnya Hening Nakulo Adi. Saya punya istri namanya Tante Dian Ekayanti. Kalau yang saya ketahui dan saya rasakan gimana Bapak Ibu Eyang Marsono dan Bu Sri itu membimbing kita berempat saat itu, ya mestilah namanya juga Yai Sepuh zaman dulu kan pasti beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang mahasiswa mau ketemu dosen aja pakai WA. Kalau dulu saya mau ketemu dosen nggak ada WA, ya mau menunggu di tempat di ruang tunggu sak rawe dosennya. Nah itu memang perbedaan yang sangat harus bisa dipahami oleh generasi tua dan generasi muda. Kalau dulu yang Marsono sama Bu Desri itu ya yang jelas karena pengennya anaknya pada sekolah rampung, ya gimana caranya sinau ben bijine apik, nek bijine apik engko naik kelas engko iso dapat pendidikan yang layak,
setelah pendidikan layak kerja. Nah itu, dan pada akhirnya sekarang kita berempat termasuk Mas Ipung almarhum ya, itu sudah minimal dapat pendidikan S2. Alhamdulillah. Nah, kita berpikir mau sekolah lagi sampai ke S berapa nggak tahu. Pole S3 ya S3, pole S4 ya S4, manut. Tuh. Kalau saya anak nomor 4 ragil ya mesti dibully sama kakak-kakak. Kalau kakak-kakak nantinya nonton tayangan ini mesti ingat gimana dulu saya dijoroke naik motor, jatuh, baduke benjut. Satu, yang kedua suruh makan Davos, ternyata kesetrum, nggak tahunya itu baterai kalkulator. Nah itu mesti pada ketawa siapa pelakunya, nanti ada pengakuan dosa di situ. Iya gitu. Saya Pak Maryadi, suami dari Ibu Sunarti, putra keempat dari Bapak Sumodarmojo. Anak saya 4 orang, sudah meninggal 1 orang yang nomor 2. Namanya Nusanto Paramartono, panggilannya Nunung. Anak pertama saya Pramudyo Kristianto. Yang kedua Nusanto Paramartono almarhum. Yang ketiga Beni Trisaktiari. Yang keempat Didin Supriyana Dewi. Saya ketemu Ibu Sunarti ketika sama-sama mengajar di Paraan. Waktu itu Ibu Sunarti mengajar di SD Perempuan 2 mulai tahun 1955. Sedangkan saya mulai di SD Perempuan 2 itu tahun 1957. Akhirnya tahun 1958 kami nikah dengan catatan sipil karena berbeda agama. Terus pesan-pesan Bude untuk generasi ketiga apa? Nah ya itu tadi pesan-pesannya tolong dilanjutkan dan jangan lupa kalau misalnya oh itu saudara saya, itu kalau bisa saling mengenal. Jadi misalnya kayak putrane sapa itu ya saling bersapa lah. Syukur kalau bisa saling silaturahmi. Ya, yang jelas kita pertama harus kenal dulu lah, jangan sampai kayak tadi nggak pada kenal. Yang kedua kita harus rukun lah, kompak, sering menjalani silaturahmi. Terus jangan lupa yang menganut semua agama yang benar-benar. Ya terus banyak sih itu, ya situ aja lah. Oke. Kompak. Ya harapan saya semoga Prasomo Darmajane itu dapat ditingkatkan lagi, lebih keakrabannya lebih ditingkatkan lagi. Semoga bisa lebih mengakrabkan Prasomo Darmojo untuk kedepannya, ataupun sudah diberi kesempatan untuk memberikan
keterangan atau memperkenalkan keluarga. Semoga ini bisa berlanjut dan kami dari generasi ketiga ini, kan generasi pertama, ya, generasi ketiga, semoga bisa dilanjutkan ke generasi berikutnya. Jadi tidak putus obornya nanti. Kami serahkan pada yang muda-muda. Saya sih masih muda tapi saya udah terlanjur jadi tua. Untuk anak-anak saya, termasuk generasi penerus Trah Sumodarmajan, sebaiknya teruskan sistem halal bihalal Trah ini agar supaya tidak terputus seperti Eyangkung, karena di Eyangkung itu, di keluarga Eyangkung tidak ada Trah, maka sampai sekarang banyak yang tidak tahu kalau itu masih saudara atau tidak itu. Tapi untuk Trah Sumodarmajan itu kebanyakan kenal. Nah, ini teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama keluarga besar Suito Sudarmojo mengucapkan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Semoga ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dimasukkan ke dalam golongan takwa. Pada kesempatan ini kami mengucapkan permohonan maaf karena tidak dapat menghadiri silaturahmi keluarga besar Ontulan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Orang anak cewek bernama Mahira Safika, biasa dipanggil Cila. Oh, halo Dek Cila. Selanjutnya tadi Pak De Koko mana ya? Nah, ayo Pak De, apa pertanyaannya? Hadiahnya uang tunai. Apa yang dimaksud dengan Amalia? Wah, ini Amalia. Ayo. Siapa berani untuk menjawab? Buka YouTube apa ya? Oh, Mas Danang. Mamalia, apa itu Mamalia? Amalia itu ibunya Mbak Nia. Ibunya Mbak Nia gimana Pak De? Berarti dari harimau. Nah ini ayam itu kerja apa? Dok. Ayo Mas Alwi, ayo apa itu? Masuk. Maju. Jawabannya jadi bingung. Jadi bingung. Dan ya, maksudnya jadi bingung. Saya setuju.
akan menceritakan makna dari lagu yang udah kita dengarkan tadi di awal sama makna dari persaudaraan Rasumo Darmajan. Monggo Papa waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini, marilah kita kuatkan lagi tentang siapakah yang namanya kita sebut di ruangan ini berkali-kali. Somo Darmaja. Selanjutnya, ya, kita Somo Darmaja meninggalnya Senin Pon tahun 48. Saya mendapatkan informasi bahwa saat beliau meninggal itu kakaknya, yaitu yang Umar, itu yang mendampingi saat meninggalnya, itu berpesan pada putra-putranya, kayak Dek Somo kayak wis ngerti dalam mulia. Nanti yang kita ini bukan sembarang orang. Beliau adalah orang yang menjadi tokoh di Narkosoko sana. Pada saat situasi beliau bertugas sebagai caleg itu, Narkosoko sedang dalam masa clash atau kedatangan Belanda setelah kemerdekaan, sehingga Narkosoko itu menjadi tempat berkumpulnya para tentara pelajar di sana. Itulah sebabnya kenapa lahir Pak Siswati dan Om Mito yang dua-duanya adalah tentara, itu karena terinspirasi dari keberadaan itu menjadi markas dari tentara pelajar. Yang Somo ini mempunyai garwo namanya Yang Siti Rusmi. Selanjutnya, dan secara turunan ini ada di Keradenan ya. Keradenan itu di daerah Sucen. Sucen itu yang di sana makam Cina itu sebelah sini. Itu kalau kita masuk inilah anunya, silsilahnya beliau dari Amangkurat Agung Mataram sampai kepada turun nanti kepada Sri Sultan Hamengkubuwono I, Sri Sultan Hamengkubuwono selanjutnya, Sri Sultan Hamengkubuwono II itu memang punya putra banyak sekali. Selanjutnya, nah inilah Yang Somo Darmaja, itu urutannya dari sini, dari Sultan Hamengkubuwono II, kemudian Eyang Jayaningrat I, Jayaningrat II, makamnya ada di Gunung Sari semua. Itu nanti dicari ada makam Eyang Singonegoro itu pas di seberangnya. Kemudian Eyang Mertorejo juga ada di sampingnya Eyang Singonegoro. Kemudian Eyang Tirtoatmojo yang di Cungkup. Ya supaya tahu ya, kalau besoknya adran atau apa, itu yang di Cungkup itu yang Tirtoatmojo, putranya 2, istrinya 2, dia yang putri. Kemudian ada Mbah Yati. Mbah Yati ini yang peputro Eyang Umar yang sekarang menurunkan Eyang yang Kodrat, mungkin yang Jakarta bisa tahu hubungannya ya. Itu adalah seperti itu, yang sis dan sebagainya. Mungkin ada yang komunikasi Mbak Beni, biasanya kan sering ya kumpul loh dengan keluarga ini yang Umar, keluarga yang Umar. Terus nanti ada Budi Sten lagi, ada Budi Candinopo. Nah itu mereka pada saat kelas itu, karena kekerabatan itu mereka saling memberikan ruang untuk ponakan-ponakan itu sekolah. Ini sejarah yang saya dapat dari pencarian saya sendiri, seperti anak saya pada mencari keterangan dari Pak Ade-Ade tadi. Saya kebetulan banyak ke sana-sana, saya ikut Pak Sis segala itu mendapatkan berita seperti itu. Nah yang putranya yang Umar ada yang ke yang Seten, termasuk Pak Dimarsono itu dulu juga SMA pada saat itu. Dia harus menumpang juga, termasuk putra-putra ini. Nah sekarang yang sudah establis adalah yang Marsini, karena yang Siran Sastroatmojo bapaknya
Bude Tuti itu adalah guru di Soko pada saat itu. Dan pada saat mengajar kita semua, maksudnya pade-pade kita diajari oleh yang silat itu tadi, yang katanya disiplin tadi ya, itu mengajarkan kepada kita kedisiplinan. Kemudian ada lagi yang lain mengingat Bromo ini saya tidak terlalu sering datang, tapi yang Buddhistan ini menurunkan bubar, panggilannya bubar ya, dan lain-lain. Bubar ini adalah mertuanya Mas Yapto Suryo Sumarno. Nah itu kan hubungannya nanti ada, semua saling terkait, itu asalnya dari seperti itu. Kemudian ada Bu Sri Marsudi itu yang kemudian dapat Pak Cari di sini, tempatnya di sana, menurunkan seperti itu. Yang Marsono, yang Marsono ini punya satu nama yang unik. Kenapa? Dalam ijazahnya itu saya bisa konfirmasi Mbak Budi ya. Nama ijazahnya itu N Sumarsono. N-nya itu Nafsir Sumarsono. Kata Nafsir dari mana? Nafsir itu putranya ini, yang Umar. Jadi pada saat harus menggunakan ijazah pakai nama sana sini, itulah kekeluargaan kita dari dulu sampai segitunya. Yang Sumarsono, kemudian Bu Sunarti tugas di Palahan ketemu bapak saya. Yang Surito melanjutkan bersama Pak Sis menjadi tentara yang hari ini izin tidak bisa datang, berharap ya. Nah kemudian juga Om Vito ini ke Palahan, istrinya juga dari arah-arah Temanggung Palahan. Nah kita sebetulnya ingin video call tapi sarananya mungkin tidak mendukung. Tetapi tadi sudah ada tampilannya mereka keluarga. Kalau saya di Jakarta, kalau saya dikunjungi oleh Dita dan kawan-kawan itu sebagai sebuah kerinduan kita. Itulah kita. Itulah Sumo Darmojo. Diikat oleh apa? Ya diikat oleh darah ini, darah yang mengalir ini sampai ke sini, sampai turun ke sana. Inilah pengikat kita. Darah yang berpadu dengan darah dari keluarga yang lain, tidak untuk mengambil alih darah ini, tetapi menguatkan darah, aliran darah yang sudah ada. Lanjut. Nah ini ada foto kami keluarga. Ada bapak ibu ini saya. Ini Mas itu. Nah karena ada foto lagi belum ada, keluarlah itu. Tetapi yang penting ini. Inilah yang Siti Rosmi. Inilah ada satu foto yang bisa kita ambil, yaitu itu Eyang Sumo Darmojo Putri. Seperti itu bisa. Ini mirip-miripnya dengan Bude Guru atau bapaknya ibunya Bude Tuti. Lanjut. Seperti itulah yang putri namanya Siti Rosmi. Itu dari Treko. Jadi awalnya Sumo Dharma jadi terbentuk tadinya Treko. Kita pertemuan Treko ya Mas Li. Sorry ya, awalnya kan Treko dulu. Terus setelah itu Sumo Darmojo. Kita masih ingat pada pertama kali di tempat tinggalnya Mbak Muni sekarang itu dulu masih dibangun. Saya masih kecil dan saudara saya tentu saya tetap tidak mencatat peristiwa itu. Mau lanjut? Nah seperti itulah pada saat itu kesulitan. Yang tetapi yang unik dari yang Sumo Darmojo itu apa? Beliau punya pendopo seperti ini. Maka ingat-ingat ini pendopo. Karena beliau punya pendopo dengan seperangkat gamelan yang lengkap. Dan yang diajari gamelan itu adalah Eyang Sumito. Iya, mungkin beliau tidak melanjutkannya. Berarti beliau itu adalah orang yang memang sangat jawani dan beliau adalah orang yang dalam kesulitan itu. Padahal sedonya masih relatif muda ya. Kemudian yang Siti Rosmi pindah ke Bulog. Lanjutkan. Nah ini rumahnya ini bersebelahan dengan yang tadi. Yang tadi bapak saya menyampaikan, yang Mariati mengatakan itu kemudian dengan Pak Umar. Lanjut. Ini tulisan ini dari putranya Pak Umar yang saya mintai gambaran pada saat itu. Lanjut. Nah modelan masih seperti itu. Lanjut.
Ya seperti itulah rumahnya, kira-kira seperti itu. Karena saya dulu pernah diajak ke rumah itu. Rumah itu jadi rumah namanya Mbah Bakir. Pada saat saya kecil, saya dengan Bude Guru, dengan Busut diajak ke tempat Mbah Bakir. Itulah mungkin saya mempunyai ingatan tentang beliau. Lanjut. Ini kebersamaan yang selalu ada, saya kira dilewati saja. Itulah selalu kalau ada sana ada keperluan, beliau selalu ada. Saya yang nyirami semua hidup saya pada saat saya nikah. Seperti itulah kebersamaan yang terus terbangun di antara kita. Nanti terserah pada yang muda mau kita lanjutkan atau tidak. Kita bukan lagi penentu, Mas Puji, tapi seperti yang disampaikan Mas Puji tadi, tetaplah memandang pelangi karena keberagaman kita ini adalah sebuah kebinekaan yang indah. Nah, ini catatan dari yang masuk. Ternyata kebanyakan mengatakan lanjutkan, rutin dilaksanakan setiap tahun agar tetap terjalin silaturahmi. Adakah door prize? Sudah bisa dicetak silsilah keluarga ini. Kakak saya gagal membuatnya karena ada alasan operasional yang sulit. Kemudian tepat waktu, tadi sudah tepat waktu, pendataan dilengkapi jumlah anak. Marilah kalian, saya bicara di depan ini adalah bukan untuk saya, tetapi untuk kalian semua. Mau dibawa kemana semua terbaca. Hari ini di tempat ini estafet itu akan bergerak kepada generasi lapis keempat. Dari Pak Zedi mengatakan kita lapis keberapa? Kita ketiga ya. Maka yang seterusnya silakan. Yang penting kita mengetahui dari mana kita berasal. Bukan raga kita berasal dari sistem dunia, tapi nyawa kita. Turun ke muka bumi adalah karena peran dari orang tua kita. Orang tua kita dari orang tua kita lagi. Orang tua kita, mbah kita dari mbahnya dia lagi. Orang tuanya lagi. Inilah kenapa aliran darah bisa berlanjut. Memang hidup ini adalah perjalanan diri. Ini nanti akan kita, ini adalah lagu yang jadi pembuka tadi. Maksud saya perjalanan diri adalah perjalanan diri. Perjalanan bagaimana kita mengerti dari mana kita berasal. Karena dari mana kita berasal itulah di situ tempat kita kembali. Itu sudah menjadi hukum semesta bahwa kita akan kembali ke tempat kita berasal. Tapi ini bukan hukum semesta raga ya, tapi semesta nyawa, semesta roh kita sendiri. Oleh karena itu pencarian jati diri menjadi sesuatu hal yang penting untuk mengetahui sebenarnya kita ini siapa. Kita sudah jelas membawa hidup, kita sudah jelas hidup yang di tempat ini, tapi mengertikah kita tentang apa arti hidup kita ini? Apakah hidup ini sebagai kesempatan kita untuk menjalankan apa maunya kita, atau menemukan siapa diri kita sendiri? Saya sampaikan saat ini, kita tahu dari mana kita berasal. Itulah petunjuk dari orang-orang terdahulu untuk menghormati tempat asal kita dan memberikan. Seperti kalian punya anak kecil sekarang, anak kecil setelah besar pasti ingin tahu bahwa anak itu adalah tahu tentang orang tuanya. Disitulah pembentukan kesolehan daripada anak kita bermula dari kesadaran akan dari mana sebab dari dia turun ke muka bumi. Karena tidak semua turun ke muka bumi. Tidak semua nyawa ini kemudian seperti manusia. Bagaimana insan kamil itu mau ditemukan kalau kita sendiri tidak mengerti harkat kemanusiaan kita sendiri. Maka hidup ini sebenarnya perjalanan. Kita harus mengerti dari mana kita berawal. Itu sesuatu yang menjadi jawaban bahwa kita akan kembali ke tempat itu. Selanjutnya, tetapi perjalanan itu tidak mudah. Ada halang rintang dalam perjalanan itu. Tidak jauh, tempat itu tidak jauh. Tetapi halang rintang ada, yaitu siapa? Adalah ketidakmampuan kita untuk mengenal diri kita sendiri. Seolah-olah orang lain lebih bermakna daripada diri kita, sehingga kita menuruti saja. Seolah-olah orang lain begitu mempengaruhi kita, sehingga kita mengikuti saja.
Padahal sebenarnya halang dan rintang ini adalah penghalang bagi pengenalan diri. Man arofa nafsahu fakot arofa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, sejatinya dia mengenal Tuhannya. Ini sudah jelas disabdakan pada masa yang lalu. Tapi betulkah kita mencarinya? Lanjut. Maka dalam perjuangan ini kita akan merasakan kehadiran Tuhan dalam diri kita, mengerti bagaimana kita diciptakan. Di dalam tiap diri everyone has a doctor in him or her. Kalau Anda sakit, bukan dokter sebetulnya yang menyembuhkan, pasti itu adalah Anda sendiri. Dokter hanya membantu agar kemampuan kesembuhan itu bekerja. Ya Mas Agit, jangan lupa itu. Itu kalimatnya Hippocrates. Bukti nyatanya, kalau kita lecet seminggu sembuh, tidak usah ke dokter. Karena ada kekuatan dalam diri kita untuk penyembuhan itu. Dan itu tidak masalah sederhana itu. Rumit sekali itu dalam patofisiologinya. Tetapi semua orang bisa merasakannya dengan mudah. Maka oleh karena kenalilah diri kita sendiri. Lanjut. Nah, maka kita akan wujudkan kemuliaan. Di sini kenapa ada gambar negara? Kemuliaan kita adalah negara kita. Negara kita adalah tempat kita dimuliakan. Karena di negara inilah kita, dalam kebinekaan inilah kita menemukan jati diri sebagai warga bangsa Indonesia Nusantara. Kebesaran Nusantara yang sudah sejak dulu kala sebelum tempat lain bisa mencipta. Kita sudah menciptakan Borobudur, menciptakan candi-candi. Saya harus tadi ke Candi Kawet untuk sekedar melapor bahwa itulah bagian dari kita. Kenapa candi itu? Dia menorehkan pahatan-pahatan yang menggambarkan kehidupan kita di masa yang lalu. Kenapa ditorehkan dalam bentuk pahatan? Karena belum ada tulisan. Pahatan itu akan menjelaskan kepada anak cucunya tentang siapakah mereka. Lanjut. Inilah rumah kita semua. Ini juga rumah kita semua. Ini juga rumah. Anda punya rumah masing-masing berupa raga. Itulah yang harus kita jaga. Lanjut. Tetapi penjagaannya adalah dengan kesadaran kita, dengan pemahaman kita tentang diri kita. Lanjut. Maka dengan itu kita bisa mewujudkan kasih sayang karena kita sudah selesai dengan diri kita. Tidak ada pentingnya kita mau apa sekarang setelah kita memahami untuk berbuat pada sesama. Tidak untuk mengambil dari mereka, tetapi untuk memberikan. Apa beda memberikan dengan mengambil? Dokter itu orang mempersepsikan dokter itu adalah yang melayani. Kalau dokter kemudian mengambil uang dari mereka, nanti kita sedang mengambil, bukan sedang berkasih sayang. Lanjut. Inilah yang menjadikan kita bahagia. Dalam kesadaran dan peran dan kasih sayang yang kita wujudkan ini, kita pasti akan memulai bahagia. Lanjut. Maka jalinkan sinergi. Ini replay-nya, jalinkan sinergi. Mari kita yang sekarang ada, kalian semua itu adalah berbagai potensi-potensi dari bangsa, potensi-potensi dari Somo Dharmaja. Padukan sinergi. Lanjut. Padukan kompetensi. Lanjut. Wujudkan kekuatan bersama. Kalau Somo Dharmaja ini loh contoh tempat ini, Kawet dari Farm. Ini adalah wujud bagaimana kompetensi itu diwujudkan. Kita juga bisa. Jangan kecil hati sebagai warga Sumedang. Bukan banyaknya gelar yang kita cari, tapi kompetensi diri kita sendiri. Lanjut. Berpadu dalam cipta, berpadu di dalam penciptaan kita. Mas Dadang mencipta seperti ini. Kita mencipta apa lagi nanti? Wujudkan itu sebagai bagian dari bakti kita kepada otak yang sudah tersalur daripada pimpinan atau leluhur kita. Selanjutnya bersatu dalam rasa. Tetapi kita ada dalam kesatuan rasa di sini karena ada rasa kekeluargaan di antara kita. Lanjut terakhir, wujudkan hasrat cipta bahagia. Hasrat itu harus ada untuk bahagia. Tidak bisa bahagia itu ditipu-tipu, nggak bisa. Harus ada hasrat dan bahagia itu harus kita ciptakan. Dokter Agit berapa kali melihat pasien yang sedih, bagaimana kita pelan menjadikan dia bahagia.
uang dari mereka. Itulah kesetiaan saya kepada Mbah saya Sumodarto yang telah memberikan kepada saya pemikiran logika. Kembali Fitri adalah untuk menemukan jati diri dan membangun sinergi. Maka saya akan menyanyikan lagu sebagai penutup sebelum nanti dilanjutkan oleh yang lain. Monggo Mas Gibran. Hidup ini perjalanan diri bersama halang dan rintang. Tuhan hadir dalam perjuangan mewujudkan kemuliaan. Rumah ini rumah kita semua bersama kesadaran kita. Kasih sayang bagi sesama mewujudkan bahagia kita. Jalinkan sinergi, padukan kompetensi, wujudkan kekuatan bersama, berpadu dalam cinta, bersatu dalam rasa, wujudkan hasrat cipta bahagia. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Si merintah jalan berliku bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada Semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Jalinkan sinergi, padukan kompetensi, wujudkan kekuatan bersama, berpadu dalam cita, bersatu dalam rasa, wujudkan asa cipta bahagia. Wujudkan asa cipta bahagia, wujudkan asa cipta bahagia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada satu sesi sedikit ya.
karena ada amanat dari keluarga yang tadi saya sebut terakhir, yaitu yang Wito. Kebetulan kemarin Dita sekeluarga dari Jakarta, Dita, Dida, Didit, Ipina sudah bisa rawuh di acara ini. Kemudian memberikan sekedar bingkisan menitip ke saya untuk dibagikan di keluarga satu kita maksudnya sepupuan gitu loh, sepupuan. Oke, bersiap-siap Pak Deli dan juga Bu Deli menyusul di belakang. Kemudian Bude Tati dan Pak De Toto. Pak De Toto siap. Kemudian lanjut Pak De Puji dan Bude. Monggo untuk bersiap di barisan. Nanti bersiap dari keluarga Bude Puni, dari Bude Puni, Bude Puni, Pak De Papang sama Pak De Hedi bersiap. Monggo nanti selanjutnya dari keluarga Mariadi yang terakhir ya berarti. Oke, Bude Puni. Pak De Koko tadi dilewat. Yang terakhir Pak De Nanang, Pak Dewi sama Tante Din. Pak De Nanang, Bu Deyani, nanti Tante Ita sama Om Beni. Nanti terakhir Tante Din sama Om Wahid. Ini urutannya keluarga kita dari yang paling sepuh ya. Dari yang paling sepuh. Ya cukup. Ya, Pak De Nanang sama Bu Deyani dulu. Yang berarti yang tersisa di belakang ini anak-anak generasi cucu ya. Generasi Gen Z kalau istilah populernya. Nah, kelihatan ini berarti mana yang udah sepuh, mana yang masih muda-muda. Ini Wong Tadi. Pak De Nanang. Ini Bu Deyani dari menyusul. Ya, bersiap angkatan cucu yang paling pertama dari Mas Agung ya. Mas Agung sekeluarga nanti bisa menyusul di belakang nanti berbaris seperti biasanya. Dari Mas Agung kemudian Mbak Iput. Nah, terus Mbak Iput di belakang menyusul Mas Soni, Mas Mela, Mbak Evi dan Mas Anggit. Mas Mela
Oh ya, langsung diangkut aja. Monggo yang mau menyumbangkan lagu untuk meramaikan suasana bisa dipersilakan, ini sudah siap. Kemudian sedikit pengumuman untuk oh ya, mas. Sedikit ini ada informasi, ada ditemukan HP tertinggal di toilet. Monggo yang merasa HP-nya tertinggal. HP-nya merah HP ini. Saya punya. Punya Pak Desur Oh, punya Pak Desur ya. Siap, sudah ketemu ya. Monggo Pak D, ini tadi tertinggal. Oke, sudah ketemu ya pemiliknya. Monggo, ayo Mbak Yesi nyanyi. Pengumuman juga. Masing-masing perwakilan dari keluarga Eyang Marsini dan Eyang Sri Marsuti. Ini ada bingkisan dari keluarga Eyang Suwito, jadi nanti bisa langsung diambil. Jadi nanti menghubungi panitia ya, nanti bingkisannya bisa diambil di sini. Anak-anak juga boleh, kalau mau makan di sini boleh banget. Ya, nanti perwakilan sekali lagi ya, perwakilan dari keluarga, masing-masing keluarga Eyang Marsini dan Eyang Sri Marsuti. Ini ada titipan bingkisan dari keluarga Eyang Suwito, nanti bisa langsung diambil. Kita bisa langsung diambil di sini ya, nanti masing-masing perwakilan keluarga. Terima kasih. Dan aku tak punya hati